Kamu bicara tentang penyaliban Yesus, ya. Jadi Mat banget. Sambil dibaca aja Don, nggak apa-apa Don. Sambil ya, saya saya cek. bacakan ya. Baca ya. Kamu minta Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya, tahu nggak siapa murid yang dikasihinya? Di sampingnya berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah Maria anak." Magdalena. Enggak, gini, coba ya saya baca. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya, Bapak tahu nggak siapa murid yang dikasihinya? Maria Magdalena. Murid yang dikasihnya Yohanes. Kok Yohanes? Gimana sih? Oh ya iya. Yohanes. Maria Magdalena bukan muridnya. Oke. Dikasih tahu kok ngeyel. Loh, kok Yohanes? Yang bersandar di dadanya siapa? Yang bersandar di dadanya. Waduh. Ya. Pak Pakar, Makanya penyesat seperti ini Pak. Sudah dikasih tahu ngeyel menyesatkan. iya. Mana buktinya? Sebentar ya. Sebentar ya. Sekarang kita Mana buktinya Yohanes ya? Kita cek ya. Kita cek. Cek lah. Ntar dulu saya ganti data dulu. Masa Maria Magdalena muridnya? Siapa yang bilang Maria Magdalena muridnya? Berarti bukan muridnya, istrinya ya? Bener nggak? Istrinya makin sesat kawan. Oh, bukan istrinya. Pengikutnya. Ngerti nggak pengikutnya? Pak Pakar biarin dulu saya. Pengikutnya. Jadi kan saya bacakan Iya. bacakan ya. Bilang-bilang Bentar, pula saya ganti Isa data. sama dengan Bentar. Yesus. Saya ganti paket. Sabar. Saya ganti paket data dulu. Bentar. Ini nggak Mardianta, nyambung sudah ini berapa data. kali kita menjelaskan bahwa Yesus itu bukan Isa. Tapi Bapak kok ngotot? Aduh, ini apa sih Cari-cari kok lari ke sana alasan. sini? Ini dipastikan dulu ini. Ini dipastikan dulu. Sabar. Coba di mana? Kakam, diem dulu satu-satu Kakam. Kamu atau Abdon yang ngomong, udah saya diem lah. Ya, kamu diam aja. Tadi kan sudah Ya udah kamu berdua ngomong, saya diem. Udah kamu berdua ngomong, silakan. Saya diem. Ardiansa, Nah, kan ngambek kan? udah dijawab. Tunggu dulu Pak Pakar, bentar. Kan. Ini ya, saya bacakan nih. Yesus memanggul salibnya ke Gunung Kalvari. Kamu kan nggak tahu Gunung Kalvari. Nah, sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Jadi ada penyaliban di Golgota. Nah, sekarang Isa Al-Masih yang tidak disalibkan itu, tapi diserupakan, di mana tempatnya? Ayo, sampai kapan pun nggak bisa jawab nih. Ayo. Yang mikul salibnya Yesus sendiri ataukah Simon? Siapa yang mikul salib Yesus? Udah dijawab sekarang gantian Isa Al-Masih yang tidak disalibkan. Yang mikul salib Yesus tadi katanya. Anda bilang yang mikul salib Yesus. Sekarang siapa yang mikul salib Yesus? Apakah Yesus sendiri? Apakah Yesus sendiri atau Simon? Udah gantian. Di mana? Ini kan sabar. Udah sangat Sabar ya. pernyataan tadi itu. Terus nggak punya data sok-sokan lo. Iya, ini kenapa ini? Kenapa ini kok bertiga ini nggak bisa tenang ini kenapa? Sabar gitu loh. Kamu itu udah dikasih tahu. Markus 15:39. Sabar. Saya buka Markus. Buka dari Surupan ini kenapa bagi-bagi Markus 15? Loh, ini kita cek siapa yang nyalip, siapa yang memanggul salib Yesus ini. Kita cek ini, sabar. Yang diserupakan itu Isa Al-Masih tidak disalib tapi diserupakan. Siapa yang diserupakan itu? Ini. Nggak bisa jawab. 2 3 sorry. Dulu gantian tanya. Kan udah dijawab pakai data. Sabar. Jangan sabar terus, kamu nggak punya data. tadi. Coba tunjukkan ukurannya. Oh, Matius ini. Ah, Matius Siapakah yang 16:24. diserupakan itu? Matius 16:24.
Matius 16 Nggak punya data. 24. Dikit-dikit Matius, Markus kamu. Kok nggak punya data? Ambil kuota. Saya open cam setelah ini ya. Iya silahkan. Saya open cam ya setelah ini ya. Ya, silakan. Oke. Ditunggu. Oke. Ayo. Mana data Quran? Ini lo. Host gedein saya host. Itu tidak. Host Yang gedein saya disampaikan host. itu Sabar. Wih, sabar. Raja lu. Ya Sabar. udah saya turun aja. Turun aja saya. Biar Oh, saya turun. ditanya Kabur. Al-Quran pasti Belum selesai kok kabur. Zaman Ini loh. Bisa jawab. mana? Udah dijawab. Yang disalibkan diserupakan itu siapa? Ayo pakai Quran jawabnya. Ayo. Apanya? Siapa yang diserupakan itu? Kok ini loh kita kesal penyaliban Yesus dulu. Ya. Kenapa ke Loh, penyaliban ini kan Yesus tadi kamu jawab. takut? Ya udah Takut Pak siapa? Pak kan tanyakan aja yang diserupakan Kenapa? itu siapa? Kenapa? Ya, Kenapa ya. kamu takut? Hah? Kenapa kamu takut? Kenapa Yang takut takut siapa? kabur? Mana ada takut? Mana? Yang Ya, takut makanya sebentar, Yang sebentar, yang sebentar. takut ditanya kok bilang orang yang takut. Balik gimana jawab sih? ya. Nggak bisa jawab. Siapa Dia yang ditanya disuruh? nggak pernah 32. jawab, ketakutan. Malah bilang orang pula yang takut. Siapa yang Ya diserupakan itu? makanya dengerin dulu. Siapa Saya makanya? ngomong gantian. Ngomongnya gantian gitu loh. Gantian apa? Saya gantian nanya. Siapa yang diserupakan itu? Ini sebentar saya. Gantian saya jawab tuh pertanyaan. Sabar. Jangan bisanya Sabar bertanya doang. dulu. Siapa yang diserupakan? Tadi bilang sabar. Ah, nih. Gedein saya host. Gedein saya host. Sebentar. Gedein saya. Ini saya jawab pakai data ini Nggak pernah dulu. dijawab. Sosokan loh, Ini. dia nggak ada. Matius Biar 27. Ini saya jawab diam dulu. Gantian lah. Nggak pernah dibuka. Gimana dia? Gantian. Dengerin dulu. Gantian ngomongnya. Apa itu? Coba sini. Ketika mereka berjalan keluar kota kesurupan. Ini satu-satu dong. Mana Siapa yang kesurupan apa? gini aja deh. Siapa yang gini. Siapa yang ngomong sekarang? El Pakam, Abdon Sagala atau Waliullah? Pilih salah satu yang mana? Bukan udah pakai Abdon data berarti dijawab. yang lain Siapa diam. yang diserupakan? Oke, El Pakam diam, Siapa yang Waliullah diam, di mute. Sabar Don. Sabar, saya ngomong sama mereka dulu. Siapa El yang Pakam diserupakan diam, itu? Waliullah di mute dulu. Mute dulu Waliullah. Jawab Nah, dulu, sekarang Abdon ya. siapa yang disuruh Sekarang tadi katanya Yesus memikul salib. Sekarang tadi Yesus memikul salib. Kita cek. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu siapa? Berarti Simon. Mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Nah, siapa yang memikul salib sekarang? Siapa? Ya, gini ya. Siapa yang memikul salib? Jawab dulu. Jawab. Oke, gini. Siapa? Setelah Kok gini? Tunggu Siapa dulu. yang memikul salib kok gini nih? Loh, memikul salib dulu kan Yesus. Gini ya. Yesus Nah. keluar daripada yang namanya waktu kerajaan Romawi itu. Tahu nggak kerajaan Romawi? Tentara Udah Romawi. langsung aja. Dia Siapa yang mikul salibnya Yesus? Ini loh, yang mikul salibnya Yesus siapa? Yesus lalu dibantu oleh Itu Simon. mana? Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus, bukan membantu memikul, tapi memikul salib Yesus. Siapa yang mikul salib? Kabur. Ada mau kabur? Ayo. Tadi katanya Yesus yang mikul salib. Ayo. Matius berapa? Pusing kan? Bentar. Matius berapa? Ini coba lihat. Kelihatan nggak tulisan segini? Atau perlu pakai kacamata kuda? Matius berapa? Aku gak kabur. Ini lo lihat di layar. Saya agak kabur. Oh, ya udah pakai kacamata gajah nih, gue gedein. Tuh. Diantar kamu. Ini lo kelihatan nih lo. Bisa Coba. nyebutkan nggak itu? Kok ini lo? Ngapain nyebutan udah jelas gini kok Matius berapa? Dasar koplak lo. Loh, berarti kamu nggak kelihatan berarti pada saat saya menjelaskan data,
Berarti saya pada saat saya menjelaskan data, kamu nggak lihat data saya berarti. Ditanya kok nggak mau jawab. Matius berapa? 27 astagfirullahaladzim. 32 bukan ayat nomor. Dari tadi aja kan gitu enak. Ya nih. Putar sana kemari. Emang nggak kelihatan segini gedenya? Kok ngamuk? Saya kabur. Kok ngamuk? Kenapa ngamuk? Yang ngamuk siapa? Lucu dia orang ini ya. Aduh, kenapa sih? Yang ngamuk siapa? Ini loh sekarang saya mau ini loh yang mikul salib Yesus siapa? Kok tunggu dulu? Ini loh datanya Matius 27:32. Siapa yang mikul salib Yesus? Sudah. 32 ya, Yesus salib. Silakan. Ketika mereka berjalan keluar kota, perhatikan dia. Ini saya baca. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Ya, udah. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Di dalam Matius 27 ayat 32, narasinya begini ya. Ketika mereka berjalan keluar kota, perhatikan itu ya. Mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Perhatikan kalimatnya. Setelah di luar kota, mereka bertemu dengan Simon. Ya, lalu mereka memaksa Simon memikul salib itu. Kira-kira salib itu siapa yang pertama membawanya dari kota keluar kota? Oke, apakah ini Yesus? Apakah ini Yesus? Kita cek ya. Saya tanya siapa? Kenapa saya tanya siapa? Kenapa takut? Kenapa takut? Siapa? Apa sih Kenapa autos? Enggak jawab bilang Kenapa nangis? Kenapa Yesus bukan Yesus? Ini autos ini autos. Dengar dulu, saya tanya. Ini autos. Ini menurut autos. Anda, dengar dulu. Menurut Anda siapakah yang membawa salib dari kota sampai luar kota? Siapa? Oke, jelaskan mana ada di mana. Ntar dulu ya, sebentar. Sabar. Tunggu. Saya kebelet pup. Tunggu, saya kebelet pup. Yang lain dulu ya. Siapa menurut Anda? Anda dengar nggak? Saya pajang di sini ya. Saya pajang di sini kamera saya. Saya kebelet pup. Saya mau pup. Saya mau pup dulu. Ngapain? Jangan gelagapan. Kalau ditanya jangan gelagapan dong. Saya mau pup dulu. Saya mau pup. Saya mau pup nggak boleh. Dengar dulu Ardiandra dulu. Anda sudah hambar kesurupan dia. Kesurupan kan? Jangan Anda yang kesurupan. Saya tanya. Menurut Anda. Ya menurut Anda saya tanya dulu. Saya mau pup dulu. Dengar dulu Ardiandra. Tadi Anda ngomong saya dengarkan. Anda kok ketakutan seperti ini? Setiap ditanya langsung gemet. Nih. Lari ke sana kemari. Saya tanya, dengarkan, jangan pura-pura. Saya mau tuli dong. Pura-pura tuli, dengarkan ya. Jangan pura-pura tuli. Saya mau pup dulu. Saya tanya ya. Menurut Anda siapakah yang membawa salib dari kota sampai luar kota? Ini pertanyaannya. Kalau Anda nggak bisa jawab, nggak usah sok-sok bertanya lah. Kalau Anda tidak punya logika yang istilahnya standar, nggak usah lah. Ini nggak ngerti dia. Sudah jelas itu di luar kota si Simon itu dipaksa. Nah, dari dalam kota ke luar kota siapa menurut Anda yang membawa salib itu? Nggak bisa berpikir dia dengan jernih. Iya, bisanya dia diserupakan aja dia itu, diserupakan. Tapi yang diserupakan dia berpikir nggak cerdas dia, cara berpikirnya nggak cerdas. Udah tahu data-datanya banyak di Alkitab. Tempatnya aja nggak tahu kan. Di Quran itu terjadi penyalipan. Hanya saja Isa Al-Masih diserupakan. Nah kalau kita tanya di mana tempatnya penyalipan itu, nggak tahu di orang. Kalau kita kan jelas namanya Golgota, ya kan. Nah kalau Isa Al-Masih ada terjadi penyalipan. Tapi oke, kita ikutin mereka, dia bukan disalibkan tapi diserupakan. Kita tanya di mana kejadiannya penyalipan itu, nggak bisa jawab kok. Itu loh. Jangan monolog lah, nggak ada lawannya, jangan monolog sendiri lah. Nanti kalau aku ikutan dibilang keroyokan. Ya nggak apa-apa, kita kan bukan monolog, ini kan satu room. Santai dulu. Kenapa monolog?
Ya kalau kayak Aneh. gitu menyimpulkan kalau seandainya Bang Ardi kayaknya nggak bisa jawab, itu masih sakit perut, janganlah gitu. Kang. Saya dari diam ya. Saya pengen nanya ini loh tadi. Udah gini loh, sekarang saya tanya, boleh nggak Gini, kamu orang bisa Don. nggak jawab? Yang Nanti disuruhkan kau- itu siapa? Sebentar. Coba jawab dulu. Oke, Satu aja. berarti sama aku ya, sama aku berarti ya. Mau terserah, mau kau juga nggak apa-apa. Oke Don, gini Don, katanya kan sudah jelas kan, ceritanya sudah jelas. Jangan kita meloncat ketika kau bilang hal itu sudah jelas. Ya, siapa-siapanya itu tunggu dulu, gitu loh. Kok tunggu dulu, orang bertanya kok disuruh tunggu? Ya iyalah, Aduh. gimana aku mau jawab ketika kau belum menyelesaikan kejelasanmu. Klaim-klaim jelas, enak aja. Kan ada terjadi penyalipan, hanya saja Isa Al-Masih bukan disalib tapi diserupakan. Sebentar. Nah, kan terjadi penyaliban. Itu kan versi lu. Loh, Nah, di kamu ini versi baca Quran Yahudi nggak sih? bukan disalib tapi dirajam. Sebentar. Di versi Yahudi itu dirajam. Loh, saya tanya Quran Bukan ke versi Yahudi, gimana sih kamu? Loh, kan Pinternya kamu cuma nyalahin itu berbarengan. kitab lain. Saya Nah, tanya kan? Quran. Nah, kan Quran memang bukan kitab lain. Loh, iya makanya kok kamu jawab pakai lain? Saya kan, kamu jawab dengan Quran. Sebentar, kan katanya kau jelas, padahal yang diklaim sebagai kakak kandung agamamu sendiri Nggak ada itu kakak cerita kandung di juga. sini. Lah, Kakak gimana kandung apa? Jawab dulu aja. bentar. Siapa yang diserupakan Bentar, itu, yang kalau- disalibkan itu? Sebentar, iya nanti aku kalau sudah bisa, nanti aku akan jawab ketika kau bisa jawab pertanyaanku. Oke? Loh, saya katanya sudah tadi jelas. sekarang saya nanya semua, kamu tadi itu saya sudah jawab siapa itu kawan. Saya nanya dari tadi nggak ada yang jawab. Tak. Yang Kalau disalibkan seandainya itu, yang sudah diserupakan jelas. itu siapa? Gini bro, ketika kejadiannya kagak jelas, gimana kita menentukan siapa yang ada di dalamnya? Oh, berarti nggak jelas begitu, berarti kamu nggak tahu kejadian yang yang diserupakan mana? itu. Gimana? jelas Gini. Sebentar. Ketika kau tanya siapa, sebelum terjadi kata siapa di sana, kejadiannya harus jelas dulu. Loh, saya tanya Siapa itu kamu, yang makanya mana, ceritakan. gitu loh. Nah iya makanya kau nanya yang mana gitu loh. Sebentar Diserupakan dulu. itu Isa Al-Masih kan menurut tidak disalibkan, tapi ada yang diserupakan yang disalibkan. Siapa pertanyaannya? Siapa yang diserupakan yang disalibkan itu? Astagfirullahaladzim. Kok Kau ucap mau tanya lagi yang mana? gimana? Yang disalib apa yang dirajam? Susah. Jawab Tanya. siapa? Yang disalib apa yang dirajam dulu? Loh, saya tanya Quranmu nggak ada dirajam, Quranmu nggak ada dirajam, diserupakan yang ada. Kau itu, kau tanya yang disalib apa yang dirajam dulu? Dirajam itu Yang diserupakan, Bapak. gimana sih? Loh, Aku tanya, iya yang diserupakan yang di mana? Yang disalibnya apa yang dirajamnya? Karena nggak ada datanya. Gimana sih? Lucu Gimana sih? kamu ini. Katanya Ditanya siapa? kan kau Don. Sebentar Don, kau mengklaim cerita itu udah jelas. Cerita yang mana yang jelas? Ada satu Loh, makanya yang sosok, jelas itu kan. yang satu Isa- ngomong disalib, Yesus disalibkan. yang satu ngomong dirajam. Yang mana? Udah yang itu, bener? Yuk, loh, yuk, sekarang tentuin yang saya mana? tanya kamu, Orang yang mana? Oknum yang mana? Yang dirajam apa yang disalib Isa dulu? Nanti Al-Masih aku jawab. itu siapa? Sebentar, yang diserupakan mau itu tanya siapa? yang dirajam apa yang disalib dulu? Ini ada dua kejadian tuh. Ini Kan kok nggak dirajam? Beda. Wali diam punya dulu. Tuhan yang sama. Udah. Jadi gini Umar. Jadi kalau kamu punya data-data, kalau nggak bisa jawab. Siapa mau nih? punya Siapa data, Umar? Aku bukan Udah. Umar. Bukan. Aku tanya yang disalib apa yang dirajam? Itu dua kejadian, berarti dua oknum. Yang saya Yang tanya yang dalam mana? Quran, yang diserupakan. Lah, sebentar dalam Loh, kejadian sebentar yang mana? terus kok. Madu, Iya, kamu itu ditanya Ini dan ketika- membawakan narasi yang berbeda. Mana ada dirajam tadi? Dari kitab mana? Ini ngeles-ngeles Oh, terus. nggak Pak. tahu. Kadang-kadang lucu. Nggak tahu. loh. Dari kitab mana? Rajam itu kitab mana?
Adon. Abdon tahu ya. Adon. Ya. Kalau kamu pengen tahu perincian di Al-Qur'an, kamu itu harus merujuk ke hadis. Itu Ya, lebih jawab lebih pakai perinci. hadis, Bapak. Jawab pakai hadis nggak Bapak? Ya kamu carilah. Loh, Ya kamu cari. loh. Gimana saya- kamu ini? Ya, kalau saya nyari berarti kamu nggak Bang Isa, tahu. Bang Isa. Ya kamu carilah. Biar Kamu nggak bisa jawab. biar aku aja. Iya, kamu pengen belajar apa? Nggak Pengen bisa, cuma betul. cari kesalahan Al-Qur'an? Kok kesalahan Quran ini? Orang ini gimana? Orang nanya kok cari kesalahan? Iya, ya kalau kamu pengen belajar, kamu cari sendiri gitu loh. Kok suruh nyari? Bang Isa. Kalau nyari itu enggak ada Orang namanya, Apa? Cari apa? enggak Kamu ada namanya apa orang nanya di diskusi. Quran kok? Ditanya kok saling jawab kok malah suruh nyari. Ini gimana? Lucu loh orang ini lah. Kalau enggak tahu ya bilang enggak tahu. Rahasia. Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Literasi. Kamu tahu nggak Waliullah? Yang diserupakan Nggak itu. tahu. Kamu tahu nggak? Enggak tahu. Nggak tahu yang Ya diserupakan. kalau nggak tahu ya gak usah ngomong. Ya terus kamu tahu nggak? Iya. Kamu tahu nggak? Kakek ngomong kok niku. Kamu tahu nggak? Nah, sekarang balik tanya itu. Tahu enggak kamu? Siapa yang diserupakan itu? Nggak bisa jawab kan? Iya, kamu tahu nggak? Loh, orang nanya sama kamu kok lucu loh kamu. Di situ itu yang diserupakan itu tidak ada namanya. Berarti kamu nggak Kalau tahu. Kalau enggak ada namanya ya udah enggak usah ngeklaim. Suka ngeklaim. Loh, Oh, ngeklaim gimana maksudnya? Don. Ngeklaim gimana maksudnya Waliullah? Bentar. Ngeklaim gimana maksudnya? Woi, nggak ada cerita. Kamu sok-sok tahu. ya kamu tahu nggak? Yuk Tahu kamu ada apa? Bang Isa, Tahu apa coba? Tahu Bang apa? Isa. Oi. Kamu tahu nggak? Santai. Woi, kamu tahu nggak? Pertanyaanmu apa? Kamu tahu nggak? Kamu tahu Tahu. nggak? Kamu tahu nggak apa yang Tahu. ditanyain? Tahu dia. Tahu. Kan di Apa? situ kan tertulis Ah. tidak ada namanya, yang diserupakan itu tidak ada. Kocok niku. Nggak tahu kan? Ya berarti kau Bentar, kurang Bang Isa, lengkap lah itu. Bentar, Bang Isa. Nggak ada. Bang Isa. Bang Isa, diam. Gini Pak, di sini Bapak itu si Abdon ini tanya, ketika ada dua kejadian, yang satu ada orang mati kena sambar petir, yang satu orang mati kena sambar bus. Ini ditanyakan, itu siapa? Nah, itu saya tanya, yang mana yang disambar petir, apa yang ditabrak bus? Aku gitu analoginya. Yang saya tanya, yang Nanti bisa kalau sudah diserupakan, yang diserupakan sesuai dengan Quran, diserupakan siapa? Bentar. Kalau kamu lari-lari kemana? Yang dirajam apa yang Bilang aja kamu ngeles. yang dirajam apa yang disalib? Dirajam sih. Kalimat rajam. Udah tertulis nggak ada namanya. Kalau Ya udah, kalau nggak ada namanya ya udah. Ya terus memang siapa yang disalahkan? Bentar. Nah, kalau nggak tahu, Bisa, bapaknya bisa. juga nggak Itu tahu. Kalau contoh nih, Bisa. kalau Yesus disalibkan di Golgota. Iya, iya. Nah, kalau Isa Al-Masih yang diserupakan itu di mana tempatnya? Nggak tahu juga. Dia Iya, Coba iya. di mana tempatnya? jangan dipakai pusing orang kayak gini. Gini Don. Aku Ya udah, ya dari udah. tadi tanya, Ya udah, yang terserah kamu orang, dirajam kamu orang. yang disalib, tunjuk satu kejadiannya lah. Kok kalian ini kok selalu menuntut Al-Qur'an harus kayak kitab sejarah gitu loh. Loh, Udah saya tertulis tanya nggak di kamu, abang udah nggak tertulis gitu. Lo tertulis Gimana kalian ini? Mana ada tulis itu? Kitab itu sejarah bukan? Bisa. Nggak ada namanya. Al-Qur'an itu bukan kitab sejarah, Dul. Kamu sejarah apa? Wah, ini Al-Qur'an itu bukan kitab sejarah, Bro. Kalau nggak ada sejarahnya kamu tahu nggak? Bro, Bang Isa. Kalau nggak ada Oi, Bang sejarahnya Isa. kamu tahu nggak? Diam dulu. bro, dari sebentar. kitab itu. Kok kalian ini kok selalu menuntut ke Al-Qur'an harus tepat Tanya gitu. jawab. Gimana kalian ini? Kamu Kalian nanya. cari kesalahan Al-Qur'an atau gimana? Kamu nanya Alkitab, terus kalau Mana ditanya kalian? kamu marah-marah, gimana sih kamu? Marah-marah. Itu tertulis. Kan nggak akan Apa? berhenti Apa tertulis? anak. Orang-orang kayak gitu nggak akan ngerti. Nggak bisa jawab kamu. Iya, makanya itu mereka ini cuma cari-cari ini aja gitu. Bang Madu. Sebentar, bro, Ya sebentar. makanya Kalau mau jangan dimasukin hati lah orang-orang kayak gitu. kalau Iya. mau tamu Mana? Si Pakam mana si Pakam?
tadi. Aduh. Woi. Bentar. Bisa ngomong nggak? Di mana tempat keajaiban itu yang tertulis di Quran itu di mana tempatnya? Bisa ngomong nggak? Jelas di Ya, Golgota. dulu kejadian yang mana kok? Yang di salib apa yang dirajam? Bukan itu yang tidak Bray. serupakan itu. Aduh, bukan nambah ilmu saya ngobrol sama kamu orang. Benar aja. Udah saya turun. Mau Ya udah turun. Ya udah turun. Gantian ngomongnya Don. Waduh. Mencolot. Oke. Aduh, kebalik wajah gua malah. Sama. Tuh. Sesudah itu, kurang gede ya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain pada kedua orang dari mereka. Ini maksudnya gimana? Ini ceritanya adalah murid-murid Yesus, ada 2 orang, dia berjalan keluar kota. Ya. Ini saya di Lukas 24 ayat belakang ya. Lukas. Kalau kita tanya balik ya menjerit juga. Lukas 24. Kok mau oke? Sabar. Ini aja lah biar cepat. Lukas 24 ayat kok Yohanes sih. Lukas 24 Gantian. Ditanya mau nggak sih ayat kalian? 16. Sabar. Mulu dari tadi. Iya, sabar ya. Sabar. Ini Luas. ini Lukas Santai aja, Bro. Masih pagi ini, santai mereka aja. tidak dapat ya ceritanya Yesus kan hari ini orang ya pergi ke buat kamu Kotamu nyicil. Duh. Waduh, atau sirek ngomongannya rek kuotanya icil aja. Asik. Nah, beli Mau nunggu nih, mau Gua mau tanya sabar lagi. Hah? Kota nyicil banyak gaya. Sasetan kotanya. Kuota saset tuh. Dia Bang Ardi, jaringannya Bang Ardi, jaringannya agak lalot. Nah, kuota nyicil kok sasetan. Udah jangan gitulah Bang Waliullah, santailah. Bang Ardi, mungkin clear data dulu kali. Kalau mungkin signalnya bagus berarti mungkin Iya. clear data. Siap, nanti naik lagi Bang, siap. sebentar. Ya, Oke. gantian ya. Gantian ya. Oke, Oke. Saya itu kadang bingung loh sama kalian itu. Bukannya itu Tuhan Islam sama Kristen tuh sama ya. Sudah terus untuk mulai lagi. Ini yang saya suka dari teman-teman Kristen ya, karena terlalu pede gitu. sebentar ini belum selesai.
Sabar, Boleh saya sabar. tanggapi? Sabar Saya ya. tanggapi. Iya. Sabar dulu ya. Belum sabar aku. Ya. Tadi barusan saya kan dibilang sabar. Sekarang gantian ya. Kita itu kan berbangsa, bernegara, berideologi Pancasila. Sudah jelas toh? Ketuhanan yang Maha Esa. Udah, nggak usah khotbah di sini. Loh. Iya, ya sabar ya. Iya, belum sabar aku. Punya telinga ndak ini? Ya, sabar. Belum. Jangan dipotong dulu ya. Sabar. Tuhannya sama. Pakai kalian debat-debatin, kalian urus sendiri kitab-kitabmu. Ngapain urusin kitab orang? Udah jelas toh dalam Pancasila. Silahkan, sama loh, sama. Saya ingatkan lagi, Tuhan kita itu sama. Oke, cukup Ya, dulu Bang. dong. Jangan khotbah di sini. Maksud samanya itu Host, coba Saya jelaskan. mau ngomong, host. Ya, Boleh, siap, host? siap. Gini loh bang, kalau Tuhan itu sama, nggak mungkin ada neraka bang. Tuhan mana yang ciptakan neraka? Kejam amat sih. Ntar dulu. Jangan Saya ngomong, dipotong, abang bro. ngomong, saya diam. Saya ngomong abang nggak ini. Oh iya. Jadi negara itu kejam karena membuat penjara bagi orang-orang yang jahat. Itu kan pemikiran abang kan gitu. Tapi pemikiran anak TK dibawa ke sini. Harusnya negara itu kayak anak TK, masuk, kemudian nyanyi-nyanyi, makan-makan, minum, bayar SPP lulus, nggak usah ada aturan, oleh pemerintahan gitu. Nah, penjara itu diperuntukkan pertama bagi orang-orang yang salah menuhankan Tuhan yang benar. sejak dalam luar biasa. Padahal kata Yesus tidak mungkin ya cara mengetahui dia penyesat atau tidak. Tidak mungkin pohon buruk menghasilkan buah baik. Siapa yang berkata begitu? Yesus. Tapi Sayyidah Khadijah lah yang mengamalkan ajaran Yesus. Lucu ini ya. Saya bawakan dalilnya ya. Saya tidak mau asumsi ya, karena saya ini adalah mengikuti Bunda Rahma ya, Hafiza Bible. Tidak mungkin pohon yang buruk itu menghasilkan buah yang baik ya. Ini dia. Ya, ini buat edukasi teman-teman Oten ya. Oke, ini kita baca dalilnya. Dalam Matius pasal ke-7 ya ayat 18. Mari kita baca teman-teman. Oke. Matius pasal ke-7 ayat 18. Nanti kita masuk ke ranah pertanyaan kamu ya. Nah, silakan dibaca secara eksplisit. Saya tunjukkan kepada datanya. Ini saya bukakan ya. Kalau saya itu enggak mau ya, enggak mau asumsi liar itu enggak mau. Berdosa saya nanti. Karena saya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Bang Aristo boleh besarkan sedikit Bang Aristo. Bang Aristo. Assalamualaikum Bang Aristo. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman lihat ya, kalau berdasarkan perikop, ini adalah hal pengajaran sesat. Ini adalah hal pengajaran sesat. Ya, ini adalah hal pengajaran sesat. Ya, ini serai ya, nggak apa-apa ini serai. Nah, lalu ketika kita lihat hal pengajaran sesat ini, maka di sini ada perintah dari Yesus. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu ya yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Lalu Nabi Muhammad SAW pernahkah menyamar menjadi Yahudi, menjadi Nasrani? Tidak pernah. Pernahkah beliau menyamar pura-pura jadi orang Yahudi, pura-pura jadi orang Romawi? Tak pernah. Tidak pernah. Beliau pernahkah jadi serigala? Tidak pernah. Beliau dari keturunan mana? Ismail atau Benyamin? Bukan dari keturunan Benyamin yang adalah serigala. Lalu dari buahnya kamu mengenal, kata Yesus. Kalau teman-teman Kristen kita memahami ayat ini caranya begini. Mereka lihat dulu. Kalau menurut mereka itu setelah jadi Kristen baru dikenali dia penyesat atau tidak. Kalau dia mengajarkan Kristen maka itu disebut buah baik. Seperti yang dilakukan Paulus. Jadi ketika Paulus itu jahat, bukan itu buah yang dimaksud. Setelah Paulus bertobat menurut mereka, maka Paulus itu baik menurut mereka karena mengabarkan Injil. Itu buahnya. Padahal Yesus mengajarkan apa? Cara mengenali dia penyesat atau tidak. Maka tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Nabi Muhammad itu baik. Nabi Muhammad itu bergelar Al-Amin. Tidak mungkin dia menghasilkan buah yang tidak baik. Maka teman-teman Kristen untuk membantah hujah saya, buktikan bahwa baginda Rasulullah itu pernah berakhlak tercela. Ya,
tunjukkan kepada saya dan umat Islam seluruh dunia. Dan bahkan kata Yesus, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah baik. Lah ini kok Paulus pohon buruk menghasilkan buah baik, kalian percaya? Biji mana ini? Biji mana itu? Nah kemudian lanjut ya. Lalu ketika baginda Rasulullah itu dikatakan oleh Sayyidah Khadijah, bagaimana mungkin yang datang kepadamu adalah sesuatu yang jahat, sementara engkau menyambung silaturahmi, bersikap baiklah, berbuah baik gitu kan. Maka beliau dibawa kepada Waraqah bin Naufal. Di situ Waraqah bin Naufal berkata bahwa sesungguhnya yang datang kepadamu itu dulu pernah kepada Musa, yaitu dia disebut sebagai namus ya. Saya tidak tahu ya, belum mengkaji namus ini apakah bahasa Aram, bahasa Ibrani atau bahasa apa, dan definisi secara eksplisitnya saya belum mempelajari ya. Dia disebut sebagai namus ya. Nah kemudian, andai saya diizinkan hidup bersamamu, kalau kau diusir oleh orang sekampungmu, maka aku akan bersamamu, kata Waraqah bin Naufal itu ya. Namun Waraqah bin Naufal wafat ketika Rasulullah diusir oleh orang Mekah ya. Begitu. Rasulullah memang bertanya, apakah aku akan diusir oleh satu kampungku? Kurang lebih begitu narasinya ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf ulama-ulamaku yang tercinta kalau saya salah dalam menyampaikan narasi ini, mohon diluruskan ya. Kemudian ternyata Waraqah bin Naufal sebagai pembaca Bible, tentu dia tahu eskatologi di dalam bukan Bible ya, kitab ya, Alkitab. Maka tentu dia tahu eskatologi. Sebagaimana kita juga tahu eskatologi ya. Kita umat Islam saja yang bukan Nabi tahu eskatologi, bahwa nanti Nabi Isa akan turun, nanti akan datang Imam Mahdi. Sama seperti Waraqah juga yang mengetahui eskatologi bahwa akan datang Nabi akhir zaman yang didatangi oleh namus. Nah begitu juga pengetahuan dari Waraqah yang saya tangkap, bagaimana kalau dilogikakan dengan pengetahuan kita pada saat sekarang ini. Nah jadi kurang lebih seperti itu akustik ya. Disitulah Waraqah bin Naufal mengatakan dia akan bersama baginda Rasulullah ketika terpenuhi nubuatan di mana Nabi Muhammad akan diusir dari kampung. Ternyata kalau kita lihat dalam Bible, betul kata Yesus, seorang nabi itu tidak akan disukai oleh warga sekampungnya. Nah jadi betul ini dipenuhi nubuatannya oleh Nabi Muhammad. Saya bacakan. Kalau Paulus disukai tidak sama warga sekampungnya. Oh, kok disukai dia sama warga Roma? Dia kan warga Roma, ya. Nah, kata Yesus, nih, Yesus berkata ya, bentar. Ini Yesus berkata Nabi Muhammad memenuhi nubuatan itu. Nabi tidak disukai di tempat dia lahir. Ya. Bentar. Mari kita baca dalilnya teman-teman. Duh, hidung saya mampet. Nah, Lukas pasal keempat nomor 24. Nah, ya, Lukas pasal 4 nomor 24. Itu ya, teman-teman ya. Catat ayat-ayat ini teman-teman. Lukas pasal keempat nomor 24. Ternyata betul. Terpenuhilah. Nah, ini saya perlihatkan kepada teman-teman. Kalau Paulus mah disenangi dia. Nah, ya, kalau kita baca di sini, dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Wow, ternyata ini mengutip ada di dalam kitab Markus juga, Yohanes juga. Nah, artinya apa? Memanglah Nabi Muhammad SAW itu tidak disukai oleh orang seasalnya. Tapi bagaimana dengan Paulus? Paulus itu diterima di warga asalnya. Dia kan warga Roma, ngakunya orang Farisi, Saduki, ngakunya orang Yahudi dari suku Benyamin, tapi tidak ada silsilah dia. Kalau ngaku-ngaku aja, saya juga bisa ngaku ini. Saya juga bisa mengaku keturunan Lewi, saudara-saudara, tanpa menunjukkan silsilah saya. Kalau ngaku-ngaku aja bisa. Bagaimana dengan Paulus? Dia mengaku sebagai keturunan dari Benyamin, tapi sebenarnya dia adalah warga Roma. Ya, ini agak mencurigakan dan membogengkan ya. Kok orang Roma tiba-tiba mengaku punya darah Yahudi gitu. Mungkin seperti itu. Ya, lanjut akustik. Apa pertinya ini? Lanjut nih. Yang lain mungkin mau menambahkan. Silakan. Sudah diborong semuanya itu semua. Udah diborong, udah. Bung Aresto, jadi Ibu Ripa itu
luar biasa. Jadi membuat kategorisasi dulu, analisis kategorisasi dulu, ya, beberapa teks perbandingan, lalu melakukan klarifikasi, lalu melakukan verifikasi, kembali lagi ke validasi. Itu namanya 4 tahap, ya, 4 tahap diskusi terfokus menggunakan analisis, ya, level-level analisis. Tinggal difalsifikasi apa yang tersirat di balik teks-teks yang sudah dibawakan oleh Ubi lupa begitu. Silakan ditanggapi, kan begitu Bung Aristo, ya. Jadi saya menambahkan apa yang disampaikan Uni Rifa, ya. Jadi betul, Waraqah bin Nawfal itu adalah salah satu orang Yahudi yang kemudian beriman kepada baginda Rasulullah SAW, ya. Dan Nasrani itu kan sebutan nama tempat di mana asal Yesus. Tapi sebenarnya Yesus itu seorang Muslim. Muslim itu kan artinya berserah diri, gitu loh. Jadi Nasrani itu hanya diambil dari sebuah nama tempat di mana Yesus itu datang, atau tempat tinggalnya lah kira-kira gitu. Itu mungkin brother. Oke. Silahkan, mungkin ada teman-teman yang lain, tapi di sini ada siapa ini? Sebentar. Aduh, kacau mata saya nih. Sudah tua kan ini. Mungkin Arwan Teknologi. Selamat pagi. Assalamualaikum Bang Arwan. Mbak Nadia Situmorang, Assalamualaikum. Wabarakatuh. Oh iya, Bang Aristo, mungkin saya pamit sih. Udah cukup sekian untuk pertanyaan saya. Gitu. Mungkin untuk yang mungkin untuk teman-teman yang di bawah, untuk yang non Muslim dan masih menghujat, mungkin dari sini sih saya cuman ingin berpesan bahwa Nabi Muhammad SAW aja sudah diakui oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi. Terus kenapa kalian masih menolak kenabian Nabi Muhammad? Itu aja sih. Itu mungkin pertanyaan saya untuk kalian. Gitu. Saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arwan Petologi dari Islam apa dari Kristen, Bang? Iya, Bang. Maaf. Iya. Iya, saya Muslim. Saya alhamdulillah Muslim, bekerja di KUAH sebagai penghulu alumni Yayen. Itu Bang Suma itu adik-adik tingkat saya di Yayen Alauddin itu. Tapi alhamdulillah luar biasa adinda kita itu, dia terus mendalami ilmunya, dan memang beliau di perbandingan agama Usuluddin. Kalau saya di tafsir hadis syariah, masih di syariah dulu tafsir hadis. Saya pribadi ditenggelamkan oleh takdir masuk di kepegawaian, akhirnya kerja-kerja seperti ini agak terlewatkan gitu. Tapi saya hanya mau menambahkan gini kepada teman-teman debater Muslim. Nah, ya kan? Berarti kita percuma kita jelaskan. Jawab dhisik waliullah. Punya pesantren besar. Ngakunya punya pesantren besar ini kemarin-kemarin ini. Bentar ya. Tanya loh. Biarkan ngomong dulu, Pak. Biarkan ngomong dulu. Ini tolong teman-teman Oten yang ini silakan naik, yang agresif sedikit. Ini agresif tapi ndak ada ini. Isinya. Kalau ada yang naik turunin gua, Bang, nggak apa-apa. Ya, oke, bagaimana? Kalian itu pengen nanya kok ditanya jawab seperti apa? Rupa yang lain, rupa seperti apa? Tinggal jawab, itu susah sih.
Kotak bersegitiga. Nah, kotak segitiga kayak gimana? Warnanya Bertanjur merah 15, 12, 13. Yang mana jawabannya? Iki kudu Islami itu. Wis, kudu Islami itu. Ngopo? Duh, ini bukan Islam, Bang. Ini bukan Islam. Tadi saya sudah ketemu katanya tidak punya agama. Tidak Islam. Dia sendiri yang bilang. Dia sendiri yang bilang. Ya sudah. Dia bilang sudah. Kok sudah gimana tuh ini? Sebentar, dia Kristen ini, Bang. Saya pun nggak mau loh. Saya pun nggak akan mau masuk Islam kalau kalian itu seperti itu. Gak usah masuk Islam, gak usah. Islam gak butuh kamu. Selesai. Kamu di situ aja. Kalau kamu masuk Islam, siapa yang ngisi neraka kalau nggak kamu? Tujuan kalian ngapain? Sebentar. Kalau kamu masuk Islam, siapa yang ngisi neraka? Ayo. Ngapain kalian itu ngusik agama orang lain? Kamu ngapain masuk ke sini gitu loh? Kamu ngapain masuk ke sini juga? Kalau harga ada perlu ya pergi saja, lewati saja, troll saja. Kalau perlu blok saja, tidak usah main TikTok kalau perlu. Perlu kamu ke sini apa sudah cukup Pak gitu loh. Semua diawali dari niat Pak. Niat Bapak mau apa gitu loh. Yakin masuk surga lu? Bodoh amat kau. Nah, yakin masuk surga. Kok neraka ini orang sih? Aduh, ayo diskusi kawan-kawan. Apa yang coba ajaran nabimu seperti itu ya? Coba tunjukin ajaran nabi. Dijawab dulu. Itu tadi lo Markus 16 ayat 12. Fokus teman-teman ya. Jangan mau digiring kemana-mana. Fokus teman-teman. Fokus. Tetap fokus. Dijawab dulu dalam rupa yang lain tadi. Rupa yang seperti apa? Jawab. Dia sepertinya nggak tahu apa-apa Bang Ardiansyah gitu loh. Ya makanya itu. Ya biar dipilih yang D loncat keluar kolmal gitu loh. Artinya kabur yang D. Ya. Kalau ngadepi orang seperti ini nggak usah pakai kita Bang Ardi. Oh gitu. Siap, saya serahkan Ustaz Arif ya. Saya serahkan Ustaz Arif. Sip, mantap. Lanjut. Bang Niflas saja. Bang Niflas silakan. Bang Niflas dulu. Ada Gurunda Neflos. Hormat, gerak. Hormat tuh sama wali tuh penduduk langit. Bagaimana penduduk langit? Gimana kamu? Kabar? Oke. Alhamdulillah masih waras kan. Kalau sehat sama sakit tuh kan hal yang biasa kan. Waras dan gak waras ini yang harus kita hati-hati. Brother. Saya sepakat itu. Betul. Apa kira-kira yang menjadi keluh kesah begitu? Kenapa suasananya menjadi kurang mengenakan? Apa tuh? Nabi Isa diserupakan di dalam Al-Quran. Nabi Isa diserupakan. Mereka nggak nyadar kalau di kitab mereka sendiri Yesus juga berbentuk dalam rupa yang lain. Artinya ya berubah rupa. Nah, saya tanyakan tadi, Yesus itu berubah rupa dalam bentuk yang lain. Rupa seperti apa gitu loh? Kok sampai murid-muridnya nggak bisa mengenali, dan juga ada yang menghalangi mata murid-muridnya itu sehingga mereka tidak dapat mengenali Yesus. Itu apa? Lawang itu bukan Yesus, itu Dajjal kok. Mereka lebih percaya Dajjal raja fitnah daripada Yesusnya. Otomatis mereka akan terjebak. Pasti. Jangan fitnah, jangan suka nuduh-nuduh ya. Ya Bapak ngomong aja gitu lah dari tadi dingin. Udah jelas. Jawab. Udah jelas-jelas diserupakan gitu loh. Ya udah, lalu apa Bang? Ya jelas lah diserupakan dalam bentuk yang lain, dalam artian wajah yang berbeda. Nah, gimana wajahnya? Wajahnya gimana? Gimana wajahnya? Mama lu wajahnya gimana? Kok mama lu? Kenapa ke mama? Udah dijawab aja dalam bentuk yang lain, rupa seperti apa? Jawab dulu. Pak Jokowi wajahnya jawab kok malah ke Jokowi, ini gimana ini? Jokowi apa hubungannya? Udah lanjut yang lain. Jokowi. Jangan presiden dibawa-bawa Pak, nanti takutnya Pak Presiden tersinggung itu loh. Narasi itu dalam bentuk kalimat, bukan wajah yang dinarasikan. Mana ada wajah itu bisa dinarasikan?
Kalimat itu apa, Pak? Alah, ngomong sama kalian ya. Kalimat itu kata-kata atau teks yang tertulis di sebuah buku. Dan itu Bang Ardiansah menunjukkan sebuah buku. Apakah itu sebuah narasi, teks atau wajah? Kan itu tadi bilang diserupakan dalam bentuk apa, bagaimana? Tolong dijelaskan, diceritakan. Bagaimana saya mungkin bisa menjelaskan bentuk rupa ya? Bentuk rupa loh. Saya juga menjelaskan Kang Ardian hanya sebuah simbol-simbol. Hidungnya pesek, kulitnya hitam. Hanya seperti itu kok. Mana mungkin manusia itu bisa menggambarkan wajah seseorang? Saya bisa. Hanya dengan kalimat. Iya, saya bisa menggambarkan dengan kalimat. Kalau sampean bisa silahkan narasi. Ya berarti jawabannya adalah Nabi Isa itu diserupakan di Al-Quran itu. Kemudian kalau Anda tanya siapa diserupakan dalam apa namanya menjadi siapa? Ya nggak dijelaskan di Quran. Ayo, sama kan di kitabmu juga gitu. Siapa? Yang nanya siapa? Kok siapa gimana nih orang? Tadi kamu berserta gerombolanmu itu, ayo. Kok gerombolanku sih? Nggak diakuin. Nggak diakuin teman-temannya, kasihan nih. Orangnya yang nanya itu udah ndak ada. Ngapain lu bahas gitu loh? Sebentar, Bapak maunya apa sih? Langsung ke intinya saya saja. Maunya saya tadi tanya sama kalian lah. Tuhan antara Islam dan Kristen itu sama atau tidak? Setahu saya ya ideologi Pancasila itu ketuhanan yang Maha Bapak tanya Esa. agama atau Pancasila? Apa negara? Ini tanya agama yang kaitannya dalam negara. Ini gimana sih? Oke, kalau begitu langsung ya, ini temanya dua gitu, ganda gitu ya Pak ya. Kok ganda sih? Sama kan atau tidak? Pancasila dan agama sudah berbeda Pak. Teman-teman, jangan mau digiring ke Pancasila, teman-teman. Jangan mau digiring ke Pancasila, bahaya. Udah iya, jangan. iya. Saya nggak berani kalau ngurus Pancasila. Katanya tadi janji iya. Kalian tuh ngomong doang sih. Dari mau Bapak intinya langsung gimana gitu? Langsung Bapak bernarasi saja, kami dengarkan. Loh. Saya tadi udah jawab. Sebentar. Sekarang pertanyaannya gini, emang ada Tuhan lain apa? Nah makanya itu Tuhan ya satu lah, Esa lah. Ya. Esa ya. Itu maksudnya, emang ada Tuhan lain? Nggak ada kan? Nggak usah jauh-jauh. Ini kalau mau bedah Pancasila habis-habisan ya minimal harus menguasai, kan begitu. Kalau masih mengatakan Pancasila sebagai ideologi, saya yakin itu nggak tahu Pancasila berarti. Cuman begini ya, pertanyaan adalah Pancasila itu bukan ideologi, jadi jangan lagi diucapkan itu udah salah. Maksud saya yang mau saya tanyakan, agamanya Pak Wali ini apa, teman-teman? Tadi ketemu saya katanya agama itu tidak penting, katanya begitu. Kalau Muslim saya no comment maksudnya. Apa? Muslim atau Kristen? Hindu, Buddha, Konghucu, agama Islam dia. Islam kah? Serius? Yang ngejawab siapa? Pak Wali? Iya. Silva. Lo bukan agama. Langsung dari mulut orangnya saja. Langsung dari mulut orangnya aja yang keluar. Agamanya apa itu? Masalahnya gini Bang, agama itu urusan pribadi. Gitu ya Bang ya. Ketika agama itu diusik, kadang-kadang membuat orang risih gitu. Ini yang bantu menjawab ini siapa ini? Silva. Coba yang bersangkutan saja yang menjawab. Ya, di bawah. Yang menjawab yang bersangkutan saja yang menjawab, yang bersangkutan. Oh nggak berani ngomong sih? Enggak, maksudnya begini loh Pak Silva. Maksudnya begini. Maksud saya kalau memang Muslim maksudnya kan ya saya no comment, maksudnya no comment artinya ya saya memilih untuk tidak berdebat begitu dengan sesama Muslim kan ya karena memang tujuan room ini diadakan kan kita ingin berdialog dengan orang yang berbeda agama begitu loh ya bukan yang sama agamanya. Kalau sama agamanya ngapain gitu ya.
Jadi yang mau saya tanya adalah Pak Wali ini apa, Muslim atau Kristen? Niatnya naik ke sini kenapa gitu loh. Semua berawal dari niat, Pak. Ya. Oke, kalau misalkan Bang Waliullah tidak ingin mengatakan dia agama, kita anggap beliau ini tukang menguji gitu. Karena rata-rata orang yang tidak mau mengakui agama itu suka menguji kemampuan orang lain. Seperti misalkan tadi pagi. Iya. Tapi masalahnya begini, brotherku. Apakah memenuhi syarat sebagai penguji? Lah ngapain siapa pula yang menguji? Nah, makanya. Menguji apa maksudnya, Pak? Bang Waliullah, Al-Baqarah 2 ayat 8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Nah, jangan sampai Anda seperti itu gitu. Maksud saya begini, Bang, banyak cara untuk berdakwah. Bagaimana? Termasuk Syiah ya, termasuk Syiah itu kenapa saya dan Ustaz Ali tidak lagi membahas Syiah, karena kami sudah sepakat untuk tidak saling mengganggu, dan sejauh ini teman-teman Syiah tidak ada memberikan gangguan-gangguan kepada kita Sunnah wal Jamaah, kan begitu. Jadi kita sepakat saja pada status itu kan, status quo itu, kecuali nanti ada lagi kan gitu, usik mengusik begitu. Karena sekarang kalau kalau Kristen sejauh ini kan masih ada usik mengusik kan begitu kan. Nah, jadi kita mau tahu dulu ini apakah Pak Wali ini Kristen atau Islam gitu loh. Nah gitu, jawab saja Pak. Banyak juga muslim-muslim itu yang ngusik agama-agama orang. Jawab saja Bapak, tapi agamanya apa gitu. Tapi ada sebab akibatnya, Pak. Sebab akibatnya. Jadi sudah menjadi siklus. Sudah menjadi siklus. Kedua belah pihak kalau diklarifikasi ya duluan saling tunjuk itu. Ya makanya memang sudah menjadi siklus gitu loh. Jadi sudah saling membantah subhat aja begitu, saling membela lah, saling membela kan gitu, saling membela agama masing-masing. Kami nggak menuduh, kami hanya membela lah ibaratnya. Iya. Alangkah baiknya kita seorang muslim ngalah aja, kenapa katanya itu? Apa Bapak ini? Tidak ceritanya? Bisa Bapak, tak semudah itu. Ngapain harus dibela-bela? Tuhan itu tidak perlu dibela, betul. Kan begitu. Quran itu tidak perlu dibela, betul. Kan begitu. Catat ya. Nah, kita hari ini bukan sedang membela Tuhan. Kita hari ini bukan sedang membela Quran, tapi membela keimanan diri sendiri. Lah, jadi bukan Tuhan yang dibela, gimana bisa orang kita jadi diciptain oleh Tuhan kok konon lagi melindungi Tuhan, ya nggak bisa lah. Jadi kita melakukan ini semua dalam rangka untuk diri sendiri. Diri sendiri itu kaitannya dengan orang lain apa? Toh sini kok kaitannya dengan orang lain bagaimana sih? Kang Neplos, nggak ada lah yang musik-musik keimananmu dari Oten, dari manapun itu nggak ada loh. Ya jika Bapak tidak suka ya jangan lihat, jangan disenggol gitu loh. Emang pernah ada yang Oten-Oten itu ngajak pindah agama ke Kang Neplos? Nggak ada. Itu bukan, kalau itu bukan mengusik namanya. Kalau mengajak kita juga nggak ada mengajak begitu loh. Bahkan ada yang mengajak. Kan jelas kita la ikrah fiddin, kita tidak ada paksaan. Ini bukan bicara soal ajakan ini. Ini bicara soal bagaimana kita saling membela agama masing-masing, saling membela diri masing-masing. Nah, iyalah, jelas lah. Kita tahu. Kok enggak komitmen sih? Kok enggak komitmen yang sampean katakan sih? Komitmen atau konsisten? Beda itu. Loh, komitmen dan konsisten di situ. Emangnya saya sepakat sama siapa? Komitmennya sama siapa saya? Sampean tadi bilang berkomitmen. Katanya agama itu kan katanya tidak perlu dibela ya toh. Lah, itu iya untuk diri sendiri. Orang Islam. Itu kan komitmen orang-orang Islam seperti itu toh. Iya untuk diri sendiri. Perhatikan ya, kami sholat untuk siapa? Untuk diri sendiri. Perintah siapa? Perintah Allah. Kenapa? Karena Allah berkata, sholat pun beribadah pun kalian seluruh makhluk dari kalangan bangsa manusia dan bangsa jin dan tinggi ketahuannya di hadapan Allah Ta'ala tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Itu jelas. Kami berpuasa untuk siapa? Ya untuk diri sendiri. Semuanya ini untuk diri sendiri. Kan begitu. Atas dasar apa? Perintah Allah Ta'ala. Termasuk ini membela agama. Bukan improvisasi. Katanya nggak perlu dibela. Apa sih? Begini, coba Pak ya, sebelum belajar menanggapi, coba belajar memahami dulu.
Sebelum belajar menanggapi, coba belajar memahami kalimat orang. Ibaratnya kayak Kalimat yang berubah itu kalimat dari ucapan siapa barusan? Apa sih? ini sudah bukan ke jalur agama nih Bang. Bapak ini salah masuk room gitu ibaratnya. Saya tahu, saya Yang bilang tadi agama tidak perlu dibela, Tuhan tidak perlu dibela. Yang bilang siapa? neplos. Neplos. Sekarang Terus Neplos. di mana? Ganti arah sih Di mana? pembicaraannya. Di mana? Ganti arahnya yang bagian mana itu? Ganti arahnya sampai bilang siapa yang membela agama? Ya harus dibela agama. Itu kan dua Dilengkapi lah kalimatnya. kalimat yang Atas berbeda. diri, lo atas diri sendiri dilengkapi, jangan dipotong-potong lah. Oten tuh kok kebiasaan motong-motong kayak begitu. Loh, Saya yang ingin bela agama. Bukan Kenapa hanya karena nggak Ada bisa. kemauan saya sendiri. Hanya Kenapa? karena nggak bisa motong sapi, motong kambing tiap tahun, jadinya motong pembicaraan orang. Jangan kayak begitulah. kita makan sate itu tiap hari bisa, Kang. Ngapain harus potong-potong sapi, Kang, tiap tahun? Enggak, saya beli aja, Iya, Pak. Ya makanya belajar menghargai juga begitu loh. Siapa yang tidak mau dihargain? Dari tadi bertanya ya toh si siapa ini Arif, ditanya gantian nggak mau, dia lari-lari terus. Itu Nah, namanya Bapak ditanya agamanya apa, Bapak nggak jawab, diam terus. Kalau agama Bapak itu ya lanjut wes. roomnya Gimana? ini tentang itu, Pak. Begitulah. Ibaratnya room ini sebuah tempat atau lokasi. Contohnya ini rumah sakit ya. Niatnya Bang apa? Berobat, berkunjung atau apa? Kalau kalau Bro Wali menggunakan hak Bro Wali untuk tidak menjawab status agama Bro Wali, gak ada masalah. Nah, dalam hal ini kami juga menggunakan hak kami juga loh. Hak setiap orang yang bersedia atau tidak bersedia untuk berdebat soal agama. Itu kembali ke hak masing-masing. Bro juga punya hak untuk tidak menjawab agama bro apa. Kami juga punya hak. Begitu loh. Kita sama-sama punya hak di sini. Tergantung bro menggunakan hak bro. Hak bro juga untuk tidak mendengar nggak apa-apa. Saya sepakat. Maka Gitu dari itu saya berhak juga untuk tidak menjawab dan diam, nggak? Iya, Kalau gitu, tapi Bapak nggak celakanya usah naik, adalah gitu loh. iya. Kasih. Ya celaka lah, itu kan kecelakaan berpikir itu. Berpikir juga bisa kecelaka loh. Iya, kecelakaan berpikir bahwa bro enggak gini. Bro menggunakan hak bro untuk tidak menjawab pertanyaan, tetapi bro juga menggunakan hak bro untuk menanggapi. Loh, menanggapi dalam hal apa? Lo menanggapi dalam hal pembicaraan yang sedang berlangsung. Enggak masalah dari tadi itu saya. Lo gimana enggak masalah? Itu namanya bukan komunikasi berarti. Dari bro hanya ingin komunikasinya searah begitu loh. Dari tadi saya itu nanggapin. Mana ada, saya enggak diem aja dari tadi. Dari Arif aja. Bro hanya mau menanggapi, tapi bro nggak mau ditanya gitu loh. Saya nanggapin Pertanyaannya dan kan saya simpel itu saja. menjawab. Makanya kemudian berselisih seperti ini. Pertanyaannya kan simpel aja. Agama kamu itu siapa? Agama kamu itu apa? Itu aja. Kalau nggak mau jawab, silahkan pergi saja, gitulah saja. Gak usah repot-repot, Pak. Jangan Kan egois. simpel kan jawabannya. Islam Harus mengikuti Anda gitu loh, Pak. Itu aja. Privasi loh, makanya tertuang di KTP loh. Ngapain kalian tuh nanya agama? Kalau gitu Bapak rasa naik gitu loh, Pak. Gitu. Naik sih, komal mana yang tidak diperbolehkan naik? Nggak ada tulisannya juga, undang-undangnya juga nggak ada. Iya betul. Tetapi sebagai orang yang waras harusnya kan tahu dan sadar mekanisme yang biasa berlangsung itu seperti apa. Nah, mekanisme yang biasanya berlangsung di TikTok ini kalau sudah mendirikan Komal itu harus ada komunikasi. Nah, bro dari tadi nggak komunikasi. Bro dari tadi itu cuman pidato. Pidato itu satu arah, sedangkan kita itu butuhnya itu dua arah. Ada transaksi di situ. Dari tadi saya itu nanggepin loh. Mana ada saya pidato? Kalau pidato sekalian diam gitu loh. Nah, sekarang coba bro, kenapa bro nggak mau menjawab pertanyaan? Itu ada apa? Masih saya. Agama Respon aja. Agama apa? Agama kan. Iya, cuma itu aja. Sebentar. Selain agama ya, yang berhubungan dengan privasi kepribadian saya jawab apapun itu. Oke. Bapak laki-laki apa perempuan? Laki-laki, udah loh. Bapak waras atau tidak? Ya waras lah, bisa ngomong, bisa naik komal. Alhamdulillah.
Apakah orang memilih agama itu orangnya waras semua? Kalau bahasa waras dan tidaknya dan beragama, ya banyak yang tidak waras. Oke, yang waras ngalah. Karena hanya orang waras yang memiliki agama. Sudah, Coba ya, saya mau lihat warna berpikirnya bro aja dulu. Menurut bro, agama itu semuanya itu benar atau ada yang salah dari berbagai jenis agama? Ya jelas agama itu ya mengajarkan hal yang kebaikan. Saya nggak bertanya ajarannya, saya tanya benar atau salah bro, menurut bro. Ya saya belum selesai kamu potong. Oh iya, sorry bro. Semua agama itu kan mengajarkan kebaikan, ya toh. Ya artinya di situ ya memang benar dan tidaknya itu menurut subjektifnya masing-masing orang. Lah artinya sebentar, agama manapun menurut pribadi seseorang itu ya pastinya benar. Nggak ada agama itu salah. Iya, nah berarti bro sudah tahu alasannya kan? Nah, karena kebenaran agama itu berada di pihak masing-masing yang mengimaninya, sehingga tidak usah heran bahwa ada orang atau satu agama yang menganggap agama yang lain itu tidak benar. Jelas dong, itu alasannya jelas. Nah sehingga ada hari ini peristiwa pembicaraan ini disebabkan karena sudut pandang bahwa ada satu agama yang sudah salah. Begitu loh. Jangan salahkan juga, kan tadi bro yang bilang hak setiap orang yang mengimaninya. Itu sudut pandang setiap orang yang mengimaninya. Bahwa setiap agama mengajarkan kebaikan. Bicara soal benar salah itu kembali kepada pemeluknya masing-masing. Kan begitu bro. Oke, terus? Ya kan, kecuali kita sepakat semua agama benar, kita udah sepakat nggak boleh dibahas lagi, jangan dibahas lagi, orang udah benar ngapain dibahas yang benar, yang dibahas yang salah lah, kan gitu. Gantian ya. Ya. Oke. Loh maka dari itu agama sifatnya kan subjektif ya, masing-masing individu. Lah ngapain juga tidak bodrek 5.000-an bodrek 5.000-an pesen 3 pak. Agama itu kan subjektif. Lah agama katakan ya menjadi status privasi itu pun ngapain kita usik, kan enggak rasional itu. Rasional di mana? Siapa sih? Namanya privasi kok diusik-usik, kok disalah-salahin sih? Muter jawabannya kok muter-muter. Musiknya gimana Pak maksud Bapak? Kami buka koma sendiri, mereka datang sendiri. Yang musik siapa? Bentar. Ini jangan diingkarin ya, Dari tadi saya itu ya mendengar dengan telinga saya ini bilang oten naik. Silakan naik, ayo kita diskusi dan sebagainya. Bukannya komal-komal kalian gember-gemberin soal itu ya. Ini gimana sih kalian pada munafik? Oten juga tidak keberatan Pak. Bang Ardiansa, Bang Neflos, mungkin saya bisa ngomong bentar ya sama orang ini ya. Izin. Silakan. Gini Pak Wali. Gini aja, hak Bapak untuk tidak menyebut agama Bapak. Tapi Bapak perlu ingat loh. Bapak masuk di room, dengar dulu Pak, ya kan? Bapak masuk di room, diskusi lintas agama. Nah kalau Anda tidak mau menyebutkan agama Anda, berarti Anda tidak mempunyai agama. Ngapain masuk di room ini? Itu aja sih. Kasih tahu ya. Naik ke sini apa? Lanjut aja. Kasih tahu ya. Enggak ada judul yang menyatakan bahwa Komal ini lintas agama. Tunjukkan sama saya. Tunjukkan sama saya. Ini kalau kita naik, kalau kita baca judulnya Kristen agresif naik, ini sudah menunjukkan bahwa ini adalah dialog lintas agama. Enggak tentu bro. Loh. Nasi itu berarti nasi itu apa ini? Gitu. Apa ini? Di bagian dari nasi gitu. Kalau Bapak tidak suka, scroll saja ganti yang lain, lihat yang joget saja Pak gitu loh. Astagfirullah. Ini apa ini? Kamu itu kalau Bapak tidak suka jangan lihat. Saya itu menaati peraturan sosial negara. Itu hak Anda, ya terserah. Lah, sekarang saya tanya. Karena negara punya Bapak. Loh, malah fitnah. Wali. Anda itu menuhankan satu Tuhan atau Anda itu menuhankan Tuhan yang Esa atau menuhankan Tuhan yang 3?
Lah kalau saya jelas. Saya tidak menanyakan agama ya. Anda itu menuhankan Tuhan yang Esa apa menuhankan Tuhan yang tiga? Oh, kalau tanya seperti itu saya jawab nih ya, dengerin ya. Ya, jawablah. Tuhan saya itu banyak. Siapapun bisa jadi Tuhan saya. Itu sangat jelas itu. Entah sangat jelas dongok Anda itu. Jelas dongok sih. Agamamu Anda Pak, Anda mempermainkan agamamu sendiri Pak. Ajaran agama kalian seperti itu, ngatain orang gitu. Bukan ya, ngatain Pak. Saya nggak ngatain Pak, gitu loh. Saya ini gantian ngomong ya. Saya nggak ngatain Bapak. Saya memang ngatain bukan karena agama saya, tapi karena sikap saya seperti ini memang. Jadi bencilah saya jangan jadi benci gini kaum saya. bro, ini logika sederhana ya bro ya. Sebenarnya bro sedang merendahkan Kristen bro. Kenapa? Karena begini. Kenapa? Bro Wali menganggap bahwa kegiatan yang sedang berlangsung ini adalah bentuk bentuk pengusikan atau bentuk olok-olokan atau bentuk gangguan kepada umat Kristen. Itu fitnah, justru itu merendahkan Kristen. Kenapa? Karena kami itu selalu membacakan apa yang menjadi bagian apa yang menjadi dasar keimanan Kristen, apa itu? Alkitab. Nah, kalau dikatakan bahwa membaca Bible atau membaca Alkitab itu sebuah hujatan, sebuah hinaan, itu secara tidak langsung justru menghujat Alkitab itu sendiri, menghujat Bible itu sendiri. Jelas juga menghujat kitab suci itu sendiri. Iya, jelas. Sudah diterima. Saya jawab ya. Silakan, Bro. Si Arif Ardiansyah ini bilang kalau itu diserupakan bentuknya apa kok? Jangan dibalik-balik nama orang. Nama orang jangan dibalik-balik. Ardiansyah Arif bukan Arif Ardiansyah. Kembali ke Alkitab lah. Anda tidak punya agama. Jangan kembali ke Alkitab. Kalau kembali ke Alkitab, orang waras pasti memilih agama. Kalau nggak waras ya nggak milih agama. Begitu saja lah. Yang waras ngalah. Bentar, ini saya belum manut selamulu ya. Sekarang gini aja, buat saudara seiman yang ada di sini, itu belum diterima oleh saya, orang ini nggak usah diladeni. Karena gitu. Silakan dasar gitu loh. Memang begini kok. Jadi kita mau patokannya, kita mau nanya orangnya ini apa gitu loh. Dasarnya aja enggak ada. Enggak ada dasar. Lanjut, standby. Niatnya juga enggak ngomong mau apa gitu loh. Saya jawab dulu sebentar. Tadi naikin Kristen aja, Host. Jangan-jangan yang kayak gini-gini gak jelas ini, Host. Suruh naikin ya toh. Ini mau coba yang Kristen aja, yang Kristen aja. Debatnya itu nggak ada latar, nggak ada dasar, Pak, gitu loh. Nggak ada latar, nggak ada dasar sih. Berlogika yang jelas lah. Kalian itu manusia bukan sih? Iya. Oke, Abang Kuali. Apa? Coba saya kasih kesempatan dari seorang manusia itu juga data loh. Kalian belajar gimana sih? Bukan Pak, kami daging bukan data. Ini bukan komputer, Pak. Ini Tom Cruise, teman-teman. Ini Tom Cruise yang kapan hari yang saya tanya tentang kitabnya itu yang harganya $399. Nah itu loh. Bukan Mardi. Bukan Mardi. Ini kalau dulu pertama masuk di Rom, ini ngakunya Islam. Ini ngakunya Islam, bahkan dia mengklaim punya pesantren. Gini bro ya, pesantren besar. Kristen yang marah, Bible-nya daerah Jawa Timur. Iya. Ya, daerahnya Bang Ardi ini. Siap. Memang Jawa tau ya. Tunggu dulu. Minta maaf host, aku turun. Tolong dinaikkan Bang Yan ya. Tolong dinaikkan Bang Yan, aku turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tuh suka ngeledek. Jadi gini bro, justru menjadi pertanyaan besar bro, ketika ada Kristen yang marah Bible-nya dibaca-baca oleh umat Muslim, menjadi pertanyaan besar, apa jangan-jangan Bible itu isinya penuh dengan aib ya, sehingga seolah-olah kok haram sekali untuk dibaca, kan gitu bro pada akhirnya, itu hinaan bro. Dan sebaliknya ya, jelaskan sama saya, ya katanya Tuhan kalian itu Ahad yang bagaimana? Oh, Tuhan kami. Sebentar lo ya. Saya itu tadi diam. Ya silahkan kalau mau ngomong saya kasih waktu 1 jam. Silahkan. Duluan ngomong atau saya nih? Saya ya. Jelaskan sama saya. Kalian itu menyaksikan. Yang disaksikan itu apa? Kalian ngakunya bersahadat. Menyaksikan lo ya.